Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dennis Family Tutorial. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai financial modeling. Ini adalah salah satu bentuk atau contoh dari financial modeling. Di video sudah agak lama saya pernah dulu membuat video seperti ini, cuman tutorialnya itu tidak ada lampirannya kalau nggak salah. Jadi saya akan jelaskan dulu untuk video kali ini mengenai seperti apa bentuknya, terus fungsinya apa, bagaimana kita bisa menggunakan itu di kehidupan atau di pekerjaan kita sehari-hari. Oke, jadi pertama kita coba lihat, kalau kita googling, financial modeling adalah keahlian merumuskan permasalahan bisnis yang kompleks menjadi suatu gambaran yang terukur. Jadi suatu gambaran yang terukur, fleksibel dan komprehensif. Keahlian itu wujud dengan kemampuan menyusun model keuangan yang bisa menyusun keterpastian variabel ekonomi dan bisnis. Jadi yang pertama, kata kuncinya adalah gambaran yang terukur, fleksibel dan komprehensif. Lalu bisa menyesuaikan dengan variabel-variabel ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang kita masuk ke financial modelingnya. Untuk financial modeling ini terdiri dari 3 sheet. Jadi yang pertama ini adalah data. Data ini kita ambil berdasarkan tren 2019 atau data history, data yang sudah terjadi. Jadi untuk memudahkan, ini kita berikan contohnya adalah laporan keuangan rumah tangga. Ini adalah dari gaji, penerimaan, dan lain-lain. Lalu ada pengeluaran, kebutuhan rumah tangga, transportasi, konsumsi, angsuran, hiburan, tabungan, dan lain-lain. Ini average atau AVG adalah rata-rata selama tahun 2019. Lalu ini adalah tren selama tahun 2019, bulan per bulan apakah ada kenaikan. Misalkan seperti ini, ada kenaikan di bulan Juni karena ini adalah Idul Fitri, jadi ada THR. Lalu lain-lain juga ada penurunan ataupun ada kenaikan. Begitu juga dengan kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan lain-lainnya. Jadi untuk yang data ini adalah data rata-rata penerimaan dan pengeluaran selama tahun 2019, dan tren ini adalah naik atau turunnya data, naik atau turunnya real atau data historis yang terjadi tahun 2019 untuk bulan per bulannya. Oke, sekarang kita langsung ke sheet berikutnya adalah proyeksi. Proyeksi ini adalah yang akan kita buat atau perencanaan atau anggaran yang kita buat untuk tahun 2020 atau tahun depan. Jadi ini kebetulan tahunnya ini 2019 yang sudah lampau, yang sudah lewat, dan proyeksinya tahun 2020. Kita buat proyeksi selama setahun dari Januari sampai dengan Desember 2020. Di sini sama itemnya gaji, lain-lain untuk kas masuk, kas keluar, kebutuhan RT, dan sebagainya. Lalu di sini ada kas surplus atau defisit, saldo awal dan saldo kas akhir. Jadi data-data ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam gambaran yang sesuai dengan definisi financial modeling yang kita lihat ada di Google. Yang kita lihat analisa sensitivitas atau financial modelnya. Nah, ini adalah financial modelingnya. Jadi di sini kita bisa tadarus kas. Ini adalah kontrolnya di sini, lalu ada grafik. Jadi yang pertama adalah gambaran yang terukur, fleksibel, dan komprehensif. Jadi ini adalah gambarannya seperti ini. Bisa diukur karena kita menggunakan data historis, real, fleksibel, bisa menyesuaikan. Jadi tidak fix karena sesuai dengan data, ada yang naik
atau ada yang turun, atau ada yang sesuai dengan rata-rata. Lalu model keuangan yang bisa menyesuaikan dengan ketidakpastian variabel ekonomi dan bisnis. Di sini saya sudah masukkan. Jadi kalau untuk ketidakpastian, yang jelas setiap tahun pasti kemungkinan akan ada inflasi. Lalu setiap tahun kita juga misalkan di rumah tangga pasti kita akan ada yang namanya investasi, pembelian barang atau aset yang nilainya lumayan besar, dan itu memerlukan perencanaan. Jadi item-item yang sudah dijelaskan di definisi financial modeling ini sudah tercakup di dalam analisa sensitivitas yang ada di sini, atau financial modeling yang ada di sini. Oke, sekarang kita mulai. Untuk analisa sensitivitasnya, di sini saya jelaskan untuk haruskah sama itemnya sesuai dengan data dan proyeksi. Nanti proyeksi, nilai yang ada proyeksi akan masuk ke dalam sini. Kita pakai rumus-rumus. Dan di sini ada fungsi kontrol. Pertama ada periode, kedua gaji, inflasi, dan investasi. Untuk periode kita bisa pilih, misalkan contoh di sini Januari, jadi yang tampil akan ada Januari. Jika kita pilih Maret, maka akan berubah nilainya adalah nilai Maret, atau proyeksi atau perkiraan yang akan terjadi di bulan Maret di tahun depan atau di tahun 2020. Lalu di sini gaji, di sini kita bisa rubah. Gaji 0% berarti asumsi tidak ada kenaikan. Misalkan ada kenaikan, kita bisa asumsikan apakah kenaikannya 5%, 7%, atau mungkin 21%, atau mungkin hanya di 5%. Di sini kita bisa rubah. Dia akan menyesuaikan. Bisa juga kita geser begini, atau kita klik yang di sampingnya seperti ini. Apabila gaji naik 4%, maka seperti ini yang terjadi. Lalu inflasi pengaruhnya adalah ke kebutuhan RT, transportasi, konsumsi, hiburan. Ini yang biasanya terkait dengan inflasi, yang memiliki dampak dari inflasi. Misalkan inflasinya naik, biasanya harga-harga kebutuhan rumah tangga juga akan ikut naik. Begitu juga dengan transportasi, harga jual mobil, motor, kendaraan, ataupun untuk konsumsi bahan bakar. Konsumsi rumah tangga juga untuk harga makanan, bahan pokok. Begitu juga dengan hiburan yang mungkin untuk tiket masuknya, parkirnya, ini pasti akan ada kenaikan mengikuti dari inflasi. Inflasi sama kita bisa rubah, misalkan 2%, 3%, atau 28%, kita bisa rubah di sini atau kita geser. Lalu yang di bawah ada investasi. Jika kita ingin menginginkan adanya investasi, maka kita tinggal klik ya. Lalu kita bisa pilih mulai dari berapa investasinya. Ini anggapan semuanya ini dalam ribuan ya. Jadi misalkan gajinya berarti 1.050.000, tapi kita potong semua 3 angka di belakang, 3 digit angka di belakang kita potong untuk memudahkan. Jadi misalkan investasi, kita mau investasi 200, dengan kondisi saat ini di bulan Maret seperti tidak memungkinkan, karena nanti kas akhirnya akan minus. Jadi kita tidak bisa investasi. Jika kita tidak investasi, maka kita masih punya saldo kas yang positif di akhir Maret. Lalu untuk grafik di sini juga ada
dia akan menyesuaikan dengan bulan yang kita pilih. Misalkan Desember ya, seperti ini dia akan menyesuaikan. Oke, misalkan di bulan Juni ini karena ada THR, sehingga jika kita hitung, jika kita mau investasi, maka kita masih punya saldo kas akhir yang positif karena kita ada penambahan gaji sebesar 2 kali lipat. Jadi ini digunakan untuk mengontrol atau memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran kita selama setahun ke depan. Dan ini bisa digunakan untuk di perusahaan, di kantor-kantor, di usaha, atau di bisnis apapun yang memerlukan proyeksi keuangan. Oke teman-teman, untuk video berikutnya saya akan berikan tutorial cara membuatnya ya, satu persatu. Mungkin karena ini agak panjang, mungkin akan ada 2 atau 3 video yang bersambung. Dan nanti terakhir setelah selesai semua videonya, saya akan berikan file Excel-nya yang bisa di-download seperti biasa. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Buat teman-teman yang nonton tapi tidak subscribe, silakan bisa dimulai subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.